segala tetes peluh, keringat, lelah, air mata, kesulitan Bapak Ibu semuanya dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan ampunan-ampunan. Rezekinya dilapangkan Allah Subhanahu wa taala. Segala yang sakit-sakit disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari majelis ini kata malaikat-malaikat, kumu maghfuran lakum, dosa kamu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Utang piutangnya dibantu dilunaskan Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga orang sawah lunto dan punya utang. Yang samo-samo awak hormati Bapak Wakil Wali Kota, Ibu Sekda, sponsor acara ini, pimpinan PT-PT Nanda Inge de Ambo, disabui satu persatu, Haji Idris beserta keluarga, beserta Ibu, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, hadirin hadirat, muslimin muslimat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi sebelum kemari, Ambo dibawa berjalan-jalan ke Museum Ransum. Bapak Ibu lapai ke situ. Ambo dibawa ke Museum Ransum, diperlihatkan mesin yang dibuat oleh orang Jerman, dibawa oleh orang Belanda. Lalu kemudian diperlihatkan gambar. Ini gambar siapa? Kenapa tapak kakinya putih tidak pakai sepatu? Kata gaib, ini tapak kakinya putih karena melepuh kepanasan. Melepuh kenapa? Karena mereka sedang berada di dalam perut bumi untuk mengambil batu bara dari sawah lunto. Untuk apa mereka ambil? Batu bara ini diambil oleh Belanda, dibawa ke pelabuhan Teluk Bayur, lalu kemudian mereka bawa ke negeri Eropa. Jadi kedatangan saya ke sawah lunto mengingatkan tentang pelajaran waktu SD. Dulu guru-guru kita berkata, apa kata mereka? Belanda penjajah datang ke negeri kita untuk mengambil rempah-rempah. Betul? Bapak Ibu dulu sekolah begitu juga diajarkan. Belanda datang ke negeri kita untuk mengambil rempah-rempah. Siapa yang mengajarkan demikian? Tolong datang ke sawah lunto, datang ke Museum Ransum, perhatikan gambarnya, tengok baik-baik. Belanda penjajah datang ke negeri ini untuk mengambil hasil alam perut bumi yang kaya raya. Allahu Akbar. Apakah setelah Belanda pulang 1945 jamin mereka tidak akan datang lagi? Mereka akan datang. Batu bara masih banyak, emas masih banyak, nikel masih banyak, emas perak masih banyak, minyak masih banyak. Walaupun minyak goreng, minyak solar payah, tapi di dalam perut bumi kita masih banyak minyak. Dan apa yang bisa menguatkan kita? Ingat, apakah dulu tidak ada orang-orang hebat di Indonesia? Banyak hebat-hebat, tapi kenapa bisa kita terjajah? Karena kebodohan, karena adu domba, mau diadu domba sesama anak bangsa. Maka yang bisa menyelamatkan ini adalah pendidikan. Jadi kalau ada anak sawah lunto yang tidak mau sekolah, tidak baca Quran, kalau ada anak sawah lunto yang tidak bisa baca Quran, dapat dijamin 100% itu bukan anak dari sawah lunto. Betul? Itu pasti pendatang dari luar. Kenapa? Karena ada aturan di sawah lunto, siapa yang tak bisa baca Quran taman SD maka tidak boleh menyambung ke SMP. Kira-kira peraturan ini baik apa tak baik? Sekarang ada aturan baru. Apa dia? Anak SD yang khatam, tamat, hafal juz 30. Ingat, dengar baik-baik, juz 30. Sebab dia angin kau pulang bekau ditanya 30 juz, bukan, juz 30. Anak SD yang hafal juz 30, amma yatasaalun sampai kul a'udzu birabbin nas, diberikan Pemko Kota Sawah Lunto 500.000 rupiah bantuan untuk membangkitkan sebagai anak-anak. Di tempat lain susah mau menghafal Quran, di Sawah Lunto walaupun penduduknya tidak banyak, hasil alamnya luar biasa,
anak-anak yang hafal juz 30 justru diberikan bantuan. Mudah-mudahan anak-anak awak sadonya penghafal Quran insyaallah. Amin. Rumah Quran. Tadi ambo solat di masjid, ambo calia ada tertulis baleho, tulisan Rumah Quran Al-Huffaz. Rumah Quran dibantu oleh pemerintahan kota Sawah Lunto. Sawah Lunto yang sebelumnya dulu hanyalah sawah, ada sungai ditutup, sawah hilang. Kenapa? Prinsipnya di mana ada gula di situ ada semut. Sawah Lunto ada gula yang manis-manis. Apa dia? Batu bara. Alamnya panas luar biasa. Itulah mengapa dibuat tablik akbar siang terang benderang. Karena orang Sawah Lunto sudah terbiasa dengan panasnya batu bara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada tablik akbar ramai di masjid malam, biasa. Kalau ada tablik akbar di dalam masjid pengajian subuh, biasa. Tapi tablik akbar di panas terik, siang terang benderang, panas luar biasa, itu baru luar biasa. Allahu Akbar. Selama ambo tausiah, kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa baju kurung. Sudah lama ambo tausiah, baru mau ikolah paling banyak payung. Banyak payung luar biasa. Bantu wukuf di padang Arafah gini kau. Ambo danga-danga bara hari iko hujan lebat di Sawah Lunto. Tiap hari hujan, betul. Lalu kemudian orang Sawah Lunto berdoa kepada Allah Ta'ala, jangan turunkan hujan, jangan turunkan hujan, jangan turunkan hujan. Angin sangi-angiknya. Iko adalah doa awak yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman kalau turun hujan dia bersyukur. Kenapa? Karena ada rahmat. Kalau panas terik dia pun bersyukur. Kenapa? Tukang es galehnya laku. Insya Allah tausiah Ustaz Somad tidak akan lama. Di mana-mana tausiah Ustaz Somad 60 menit sesuai tertulis di botol 600 ml. Jam amboko nampaknya mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama yang ingin saya sampaikan, anak-anak mesti sekolah TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, pondok pesantren, SDIT, Islam terpadu. Siap memasukkan anak sekolah agama? Dari bunyinya tidak siap. Siap memasukkan anak sekolah agama? Ambola sampaikan, siapa yang sanggup menjaga anak-anaknya sekarang? Narkoba merajalela, LGBT luar biasa, sekular, liberal, komunis, ateis, agnostik, tak beragama, mengejek-ejek Nabi, mengejek-ejek agama, luar biasa. Satu-satunya solusi adalah pendidikan agama. Kalau kita mau anak-anak kita ini kuat, seperti Buya Hamka, seperti Buya Nasir, seperti Haji Agus Salim, seperti Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, seperti Inyak Jaho, seperti Syekh lupa pula Ahmad Khatib Al-Minkabawi, maka tidak ada jalan lain kecuali pendidikan agama. Yang sudah memasukkan anaknya ke sekolah agama, alhamdulillah. Yang belum memasukkan sekolah agamanya, insya Allah. Yang sudah saya sampaikan tak juga peduli pada pendidikan anaknya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sudah ku sampaikan. Apakah jamaah sudah mendengar dengan baik? Apakah pesannya sudah sampai? Di akhirat ambo kalau ditanya oleh malaikat, hai Abdul Somad, sudahkah kau sampaikan kepada masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah agama? Sudah ya Allah. Apakah mereka memasukkan anaknya ke sekolah agama? Ambo tidak tahu ya Allah. Saya tidak dapat mengontrol, mengawasi Bapak Ibu. Saya datang tahun 2018 Desember 19, 20, 21, 22. Sampai tahunan lalu awak basuo di dalam masaji. Kini baru basuo lagi. Apakah kita akan berjumpa lagi di masa akan datang? Insya Allah. Tapi tak ada yang tahu. Niat kita cepat. Ada yang lebih cepat daripada niat. Apa itu? Malaikat maut. Berapa banyak saudara kita yang mati, meninggal kena COVID, mudah-mudahan terhitung sebagai mati syahid.
Berapa banyak orang-orang yang sudah mendahului kita. Anaklah yang diharapkan berdoa di tengah malam, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Kalau dia jadi polisi, dia akan menolong agama Allah, amin. Kalau dia jadi tentara, dia akan menolong agama Allah, amin. Kalau dia jadi pengusaha, akan dia pakai hartanya menolong agama Allah, amin. Kalau dia jadi pejabat, dia akan pakai kekuasaannya untuk menolong agama Allah, amin ya rabbal alamin. Kita semua akan pergi menghadap Allah, mau tua, mau muda, mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau sakit, semuanya akan mati. Calon bupati belum tentu jadi, calon gubernur belum tentu jadi, calon presiden belum tentu jadi, tapi orang hidup pasti mati. Bapak-bapak kalau meninggal dunia, apakah ibu-ibu mau ikut dengan bapak? Ini jawaban yang sangat jujur, Pak. Yang menolong bapak adalah anak-anak yang mendoakan di tengah malam, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nyakanya tidak ada jalan lain pendidikan agama. Orang-orang yang diberikan Allah tanah luas di sawah lunto, wakafkan untuk pondok pesantren. Setuju? Yang bilang setuju dan punya tanah saja. Alhamdulillah, sesudah Ustadz Somad pulang, banyak yang menelpon ketua MUI Majelis Ulama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami orang sawah lunto, adu apa? Tanah kami lawe. Berapa luas? Sejauh mata memandang. Untuk apa? Mau mewakafkan tanah untuk mendirikan pondok pesantren supaya mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Mantap. Mana tanahnya? Itu. Tanah siapa? Tidak tahu. Tidak bisa kita mewakafkan tanah orang. Wakafkanlah tanah sendiri lillahi ta'ala. Laporkan ke Pak Kua, maka Pak Kua akan membuat akta ikrar wakaf. Berapa banyak tanah wakaf datuk, berapa banyak tanah wakaf ayah, berapa banyak tanah wakaf amak, tapi anak tidak mengenang. Diambil lagi tanah wakaf, dijual. Dulu tanah itu diwakafkan karena tanahnya tidak laku, tempat jin buang anak cucu. Hari ini tanahnya mahal karena dibangun mall, karena ada tol. Akhirnya tanah ditarik oleh cucu yang tidak belajar agama, padahal yang mengalir pahala adalah sedekah jariyah. Gara-gara apa? Gara-gara tidak belajar agama. Agama Islam mengajarkan kita hidup sementara, setelah ini kita akan mati menghadap Allah. Abdul Somad paling lama hidup di atas dunia ini 20 tahun lagi. Kalau ambo tibo ke sawah lunto tahun 2042, kini tahun 2022, ambo tibo 20 tahun lagi 2042, sebagian bapak ibu sudah mati meninggal dunia. Abdul Somad masih hidup. Apa yang dibawa? Ada orang Islam mati bawa payung? Tak ada. Ada orang Islam mati bawa mobil? Tak ada. Ada orang Islam mati bawa rumah? Tak ada. Yang dibawa mati hanyalah doa anak ketika dia selesai sholat. Apa kata dia berdoa? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Mudah-mudahan anak ibu semuanya soleh dan solehah. Mudah-mudahan anak kita semuanya anak yang soleh, bukan somat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendidikan. Tahun 1925 Indonesia merdeka tahun 1945. Tahun 1925, 20 tahun sebelum Indonesia merdeka, orang Minangkabau sudah tamat dari Al-Azhar Kairo Mesir. Betul? Cek siapa? Tahun 1925 orang Minangkabau sudah tamat dari Al-Azhar Kairo Mesir. Namanya Syekh Muhammad Yunus. Syekh Muhammad Yunus. Orang Indonesia kalau mau berangkat ke Makkah, dia bayar ONH sekarang.
Ambo ndak tahu sawah lunto tahun bara barangkeknya. Tapi kalau orang Pekanbaru Riau, inyo store ONH 2022, inyo akan barangkek 2072. 50 tahun lagi. Ambo kalau ubaya ONH kini, umur kini 25. Berarti apa lo enggak? Ilaha illallah. 25 tambah 20 tahun. Ambo lahir 1977, kini 2022, kini umur 45. Jadi kalau ambo bayar ONH kini, ambo baru barangkek haji umur 95 tahun. Tapi tahun 1916, tahun barat, tahun 1916 orang Minangkabau sudah menjadi imam di Masjidil Haram. Bahkan tahun 1906 balik inyo meninggal dunia. Ingat 1916 sebelum orang Indonesia menyatakan bertanah air satu, tanah air Indonesia, bertumpah darah satu, tumpah darah Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. 1928, 1916 Imam Masjidil Haram meninggal dunia. Siapa namanya? Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, orang Minangkabau. Apa maknanya? Jangan ajari orang Minangkabau tentang menuntut ilmu. Sejauh mata memandang ke Makkah, ke Mesir, dia belajar. Jadi kalau ada orang sawah lunto yang tidak mau menyekolahkan anaknya, diletakkannya di celah ketiak. Tak mau anak sekolah terbang sejauh mata memandang. Bung Hatta sekolah ke Leiden, Belanda, bersumpah tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Makanya Bung Hatta tak lambek menikah. Bagi yang jomblo-jomblo, ini perjuangan guys. Artinya apa? Bersumpah tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Akhirnya setelah Indonesia merdeka, barulah dia menikah, menuntut ilmu sampai ke Belanda. Tapi jangan lupa, pergi ke rumah Bung Hatta di Bukit Tinggi, nampak gambar Bung Hatta menjadi imam solat. Belajar di Belanda, bahasa Belanda, memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Soekarno-Hatta. Tapi solatnya tidak tinggal. Hatinya boleh di Amsterdam, otaknya boleh cerdas, tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bersyukur masyarakat sawah lunto ada orang kaya tapi mendirikan masjid, alhamdulillah. Ada orang kaya tapi mensupport tabligh akbar, alhamdulillah. Ada pejabat dipakai jabatannya untuk menolong agama Allah, tahfiz Quran, rumah Quran. Ini nikmat yang mesti disyukuri. Bayangkan kalau ada orang kaya di sawah lunto, didirikannya rumah untuk tempat mabuk dan sakau. Siapa yang namanya Muhammad dan Maria bebas untuk mabuk 24 jam. Apa yang akan terjadi di sawah lunto? Hancur negeri ini, betul? Anak-anak tidak sekolah, mabuk, sakau, pacaran, otaknya rusak, berzina. Akhirnya kita akan dijajah sekali lagi. Belanda akan datang lagi, Jepang akan datang lagi, bahkan negara-negara lain akan datang menjajah kita. Kenapa? Karena kita lemah, karena kita tidak kuat. Lemah ekonomi, lemah otak, lemah harta, lemah segala-galanya, lemah badan. Penyakitnya 5L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Mati aja. Kalau mau orang yang paling kuat adalah orang sawah lunto, betul? Kenapa betul? Danau Ustadz Somad, ini danau bukan danau asli. Ini danau yang dibuat dikeruk ke dalam. Berapa kedalamannya? Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah terowongan. Tempat apa? Tanah digali untuk mengambil barang-barang tambang. Semua masyarakat berkumpul sebelum kota Padang hebat besar. Orang lebih dulu datang ke sawah lunto. Kenapa? Karena disinilah barang-barang tambang berdatangan, maka yang canggih-canggih, yang hebat-hebat, dan kita doakan sawah lunto ini tetap hebat sampai hari kiamat insya Allah. Tapi hebat karena sekolah agamanya,
hebat karena prestasinya, hebat karena masjidnya, hebat karena tablik akbarnya. Sampai mati Ustadz Abdul Somad akan mengenang tablik akbar di Sawah Lunto. Betul. Kenapa? Karena di antara semua tablik akbar, inilah tablik akbar yang paling panas. Ustadz Somad menyawi ange-ange-nya lama ada tendanya. Kami kona nange bana Ustadz. Bapak ibu kan cuman duduk. Kami tagak. Yo tagak nyuaniang saja. Ambo tagak mecek lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iko adonan tibo jam 8 pagi. Iyo. Jam 8 pagi. Nampaknya salah jadwal. Yang datang dari jam 8 pagi sampai pulang jam ampe sore, maka selama dari jam 8, 9, 10, sebaleh, 2 baleh, cie, 2, 3, ampe selama 8 jam dia mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah hatta irji'a, sampai dia pulang ke rumah. Tapi setelah acara langsung pulang. Jangan banyak minum es, karena ini panas terik, leher kerongkongan kering. Kalau minum air es nanti radang tenggorokan, flu, batuk. Lalu kemudian nanti setelah pulang jangan langsung mandi. Kenapa? Karena kalau mandi panasnya masuk ke dalam, dinginkan dulu. Maka didinginkan, setelah itu barulah mandi. Tapi jangan deangek kok ndak mandi-mandi seminggu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sakit dan sehat semuanya datang dari Allah. Kalau ada yang sakit gara-gara ini, insya Allah sakitnya akan menghapuskan dosa-dosanya insya Allah. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin. Susah hati, gundah gulana, galau, sakit, demam, itu semua cara Allah menghapuskan segala dosa-dosa. Mudah-mudahan yang sakit-sakit dosanya terhapus, tapi utang tidak. Kok banyak donan salah paham awak sabi utang dosa antara apui nya sabi pulo utang pi utang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama sekolah. Poin yang kedua, jangan berpecah belah. Kalau mau melihat persatuan antar suku, miniatur Indonesia, segala suku ada orang Jawa, ada orang Jawa sekolah. Pripun kabare api? Insyaallah sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Ndak banyak mana dari Bunyaminnya. Ada orang Batak, ali ada orang Batak sekolah. Mbak Akaba. Itu baswawa tuh. Biado. Oras B. Habis boras tinggal cabai. Tidak pernah ada konflik antara orang Minangkabau dengan pendatang yang ada di Sawah Lunto. Betul. Padahal kalau tidak saling mengerti, tidak saling memahami, ini gesekan agama, gesekan suku, multi, akan terjadi ledakan besar. Apa yang terjadi? Berapa lama kita bertetangga, berkawan, bersahabat? Orang Sunda, orang Jawa, orang Makassar, orang Banjar, Kalimantan, Papua, agama berbeda, bisa hidup rukun dan damai. Siap jaga persatuan, siap jaga NKRI, siap jaga para ulama. Takbir. Bayangkan kalau orang Batak dengan orang Minang tidak saling memahami. Datang orang Batak ke rumah makan orang Minang, biado. Datang orang Minang, babi nak ado kambiang. Akhirnya mereka bertengkar, berkelahi. Tapi karena mereka merasa kita sudah diikat dengan satu ikatan. Ikatan apa? Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Andai kita satu agama, kita diikat dengan dua ikatan. Ikatan yang pertama, ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada kaum tua, ada kaum muda, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Persatuan Tarbiyah Islamiyah, ada orang Perti di Siko. Aduh, ada orang Muhammadiyah. Alai aduh. Dan kita berbeda dalam beberapa perkara, tapi kita tetap sama. Allahnya satu. Qul huwallahu ahad. Nabinya satu. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kiblatnya satu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan ketika kita mati, kita akan menghadap Allah yang satu. Kita akan meminta kepada Dia yang satu.
Kita akan memohon syafaat Nabi yang satu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Pandang ke kanan, ada TNI, ada Pak TNI Propos, ada polisi, ada Satpol PP. Pandang ke kiri, ada polisi, ada tentara. Berapa yang diturunkan untuk mengamankan Abdul Somad? 100 pasukan untuk mengamalkan Abdul Somad. Kenapa? Khawatir ada orang gilo. Keselamatan Ustaz Abdul Somad di Sawah Lunto mesti terjaga. Jangan sampai ada kecelakaan. Tidak boleh ada satupun rambut Ustaz Somad yang gugur. Maka selama di Sawah Lunto Ambon tidak boleh menggaru kepala. Keselamatan Ustaz Abdul Somad kalau sampai rusak di Sawah Lunto akan tersebar berita. Kenapa? Ada apa? Ustaz Abdul Somad terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan. Di mana? Di Sawah Lunto. Buruk nama Sawah Lunto. Maka diamankan ini semua. Ini untuk menjelaskan kalau ada yang bertanya, kenapa Ustaz Somad ini banyak sekali pengawalnya. Mudah-mudahan bapak-bapak yang mengawal ini semuanya mendapatkan amal jariah. Mereka punya istri, punya anak di rumah. Istri mereka adalah istri yang solihah. Mereka punya anak, anak-anaknya adalah mujahid fisabilillah. Mereka pakai seragam tentara, mereka sebagai seragam polisi TNI Polri, mereka pakai seragam Satpol PP. Tapi kalau mereka mati, apakah seragamnya dibawa? Mati tetap membawa kain putih, apa pula kain batik? Yang dibawa kain putih. Mentang-mentang bapak kaya, lalu meninggal kain putihnya satu gulungan. Tidak, Pak. Paling banyak 7 gulungan, 7 lapis. Minimalis 3 lapis. Andai tak ada 1 lapis, terjadi pada sahabat Nabi. Miskin, susah, tak ada kain. Ditarik kepala, nampak kaki. Ditarik kaki, nampak kepala. Tutup kepalanya dan kakinya ditutup pakai alang-alang. Dikuburkan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kaya mati, yang miskin lebih cepat mati. Karena tidak ada piti masuk rumah sakit. Yang ganteng mati, dan kurang ganteng tidak usah awak sabui. Alun awak sabui lah mati duluan. Semuanya akan mati menghadap Allah. Ada yang putih, ada yang hitam manis, ada yang mancung, ada yang gebuk, ada yang kurus. Tapi kalau daging-daging di wajah sudah lepas, sudah copot, semua tengkorak bentuknya sama, guys. Tak ada beda antara artis dengan manusia biasa. Tak ada beda antara orang terkenal dengan orang yang ada dalam hutan. Tak ada beda antara pejabat dengan rakyat jelata. Tak ada beda antara orang kaya dengan orang miskin. Bentuk tengkoraknya sama. Betul? Kalau ini terdiri dari tengkorak-tengkorak, apa bisa kita bedakan? Ini orang kaya, ini orang miskin. Sama semuanya. Kalau tak percaya, belilah helm tengkorak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kaya jangan sombong karena kaya sementara. Yang jabatannya segala masih ada, jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, tidak lama, paling lama 2 periode sebelum datang KPK. Kalau sudah datang semuanya berakhir tanpa ada kelanjutan. Tapi yang kekal abadi, kalau pernah membangun Masjid Islamic Center, mengalir sampai hari kiamat. Amin. Tadi yang mau dibawa ke Masjid Agung, menaranya Masya Allah tinggi banget. Selama ambu hidup rasanya itulah menara sampai naik hati. Tadi ambu sabik ke tim, awak naik ke menara kau, rancak kau ambil gambar di atas. Yuk, begitu sampai mencalik tangguhnya, hendak jadilah.
Itu menara bukan sembarang menara. Itu adalah cerobong asap. Tapi orang sawah lunto tidak mau mubazir sia-sia. Bayangkan kalau itu ditumbangkan, dipakai. Dulu muazzin naik ke atas. Zaman Bilal bin Rabah, Bilal naik ke atas atap rumah. Dia azan dari atas atap. Tapi sekarang apa yang terjadi? Orang sawah lunto azan tidak naik ke atas atap. Cukup mikrofon toa naik ke atas. Azan suara menggelegar ke penjuru dunia. Bangun di waktu subuh. Orang sawah lunto pasti sholat subuh berjamaah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Habis waktu. Wa zallalna alaihimul ghamama. Kami datangkan awan untuk mereka dari atas. Begitulah rupanya doa orang-orang yang soleh dan solehah. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Payungnya diturunkan tapi jangan diletakkan. Hati-hati balik payung hilang. Oh, tidak ada pencuri di sawah lunto Pak Ustaz. Sawah lunto negeri yang aman, sawah lunto negeri yang damai. Barulah ambo nampak rupanya awak sedang berada di lapangan sepak bola. Tadi tidak nampak ambo tiang gawang, nampaknya wangek lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jaga persatuan. Jangan kelahi, jangan saling memfitnah, jangan bermusuhan. Di mana kita jaga persatuan? Dengan sholat berjamaah ke masjid. Ibu-ibu boleh ke masjid, tapi jangan menimbulkan fitnah. Jangan ke masjid pakai celana sempit, celana legging, nanti banyak dan masuk ke parit. Ibu-ibu boleh ke masjid, tapi jangan pakai parfum terlampau wangi sampai dicium bau imam mencium bau parfum sampai hilang ayatnya. Ibu-ibu boleh ke masjid, aslinya bapak yang mengajar di rumah, tapi karena bapak tidak sanggup mendidik di rumah, dia bukan ustadz, dia bukan buya, dia bukan ulama, maka ibu diizinkan pergi ke masjid dengan tetap menjaga dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Hari ini datang ibu-ibu ramai, sebelah kanan ibu-ibu, sebelah kiri ibu-ibu lagi. Bapak-bapak hanya sedikit saja. Karena memang di akhir zaman perbandingan laki-laki dengan perempuan, perempuan 50, laki-lakinya 1. Itu maka banyak orang mengatakan di neraka itu paling banyak perempuan. Di surga juga paling banyak. Tengok ngaku mereka. Kalau ada orang mengatakan di surga paling banyak perempuan, di dunia paling banyak perempuan, di pengajian ini paling banyak perempuan, dan ternyata usia perempuan jauh lebih kuat lama daripada laki-laki. Laki-laki kalau sudah ibu tak ada, 2 hari setelah itu dia 2 kemungkinan, kalau tidak mati kawin lagi. Tapi kalau perempuan dia punya semangat yang kuat. Makanya banyak single parent, ibu-ibu yang membesarkan anaknya sendirian karena dia luar biasa. Pada saat wisuda anaknya, apa kata si ibu dengan bangga? Datang orang bertanya, ini foto wisuda anaknya ya, 1, 2, cik. Bapaknya mana bu? Bapak sudah meninggal ketika anak ini dalam kandungan. Lalu ibu membesarkan sendirian, single parent. Tapi walaupun dia tidak berada di tengah kami, seakan-akan dia berada bersama dengan kami. Begitulah ibu-ibu yang luar biasa. Ini adalah emak-emak yang luar biasa. Allahu Akbar. Ustadz juga luar biasa, ambo bukan luar biasa, biasa di luar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mesti pendidikan agama. Yang kedua, jaga persatuan, jangan mau diadu domba. Yang ketiga, perempuan. Kenapa perempuan? Sehebat-hebatnya laki-laki ini, sesungguhnya mereka semua adalah dilahirkan oleh, mohon maaf jangan tersinggung, angkat tangan, ada yang dilahirkan bencong? Maka jaga perempuan. Saya laki-laki Pak Ustadz, anak bapak perempuan. Saya laki-laki Pak Ustadz, emak bapak perempuan. Saya laki-laki Pak Ustadz, adik bapak perempuan. Man ala salasa banatin, siapa yang menjaga 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkan dengan orang baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik, didik dengan baik, kasih makan baik, sekolahkan baik, beri dia kebaikan sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya.
Kita laki-laki di luar rumah mencari nafkah, perempuan menjaga anak di rumah. Kira-kira anak ini lebih lama dengan bapak apa dengan ibu? Dengan ibu. Ada bapak-bapak mengatakan anak lebih lama dengan saya Pak Ustadz. Loh, ibunya kemana? Ibunya pergi bolak-balik nggak pulang-pulang. Lalu bapak, saya adalah persatuan suami takut istri Pak Ustadz. Bapak-bapak yang takut dengan ibu, berbahagialah. Berarti bapak sudah selamat dari azab kubur. Kenapa? Tidak diazab lagi karena telah terlalu azab di dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga perempuan, jaga perempuan. Itulah mengapa dalam Al-Qur'an ada surat perempuan, tak ada surat laki-laki. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, perempuan. An-Nisa imadul bilad, perempuan tiang negara. Negeri sawah lunto, tiangnya ini adalah perempuan. Idza salahat salahatil bilad. Kalau perempuannya baik, suami jadi baik, anak-anaknya baik, pemimpin jadi baik. Siapa yang menyuruh anak mengaji? Ibu. Ibu lah yang menyuruh anak mengaji. Ambo mengaji, dibawa ke guru mengaji de ama ambo. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Iko anak ambo namanya Abdul Somad. Iko bareh sakaliang untuk guru mengaji. Iko minyak lampu. Awak mengaji ke surau di kampung membawa bambu buluh. Dia gi minyak pakai lampu. Mengaji dengan guru pakai lampu teplok. Pulang mengaji, kaji ndak dapat bulu hidung hitam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amak menyerahkan anak ke guru mengaji. Sekarang banyak ibu-ibu sibuk dengan medsos, Facebook, Twitter, Instagram, miligram, kilogram, macam-macam, membuatkan dia lupa mendidik anak-anaknya. Dan itu tidak terjadi di sawah lunto, betul? Itu terjadi di negeri di atas awan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ibu-ibu ini tidak mengaji, ibu-ibu ini memang nonton YouTube, tapi yang ditontonnya di YouTube itu bukan yang macam-macam. Yang dia tonton di YouTube adalah channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Betul? Mudah-mudahan semua paket ibu diberikan balasan kebaikan. Oh, kami tonton ceramah Ustadz Somad itu, follower, viewernya banyak sekali. Berarti duitnya banyak Pak Ustadz. Semua duit yang masuk melalui YouTube itu untuk biaya anak pesantren gratis di pesantren Az-Zahra. Pesantren Az-Zahra itu siapa? Bini ambo. Nyo hafal Quran, dikumpulkan anak-anak baca Quran, makan nyo pakaian nyo, lalok nyo, asrama nyo, sadonya gratis. Dari mana piti? Ambo bukan orang kayo. Ambo ndak ada minta-minta ngemis-ngemis. Dari mana? Sado hasil dari kajian-kajian yang dimasukkan ke YouTube itu, maka itu dibalikan untuk keperluan santri. Bapak Ibu panjang umur, sehat badan, datang ke Riau, datang ke Pekanbaru, singgah mampir ke pesantren Az-Zahra, menengok anak-anak menghafal Quran, padusi sadonya. Dan laki-laki indak diterima. Ado ditampek lain, nama pesantrennya Nurul Azhar. Kawan-kawan ambo juga dari alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Supaya apa? Ambo ingin perempuan melahirkan anak, anaknya menjadi soleh karena ibunya solihah, anaknya jadi pemimpin masa depan. Kami adalah masa lalu. Betul? Yang masa depan itu hubungan kita, Beb. Kami pernah minum khamar, kami pernah buat dosa, kami pernah berzina, kami pernah mabuk, kami pernah korupsi, kami pernah jahat. Siapa yang tak pernah punya masa lalu? Nabi Adam pun berdosa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini, jangan dekati pohon kuldi, fatakuna minaz zalimin. Nanti kau jadi orang zalim. Fa azallahumus syaitan. Dia digoda setan. Tapi Allah menyelamatkan, dia bertaubat dan berdoa, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Ada orang nama doa kau dalam hati, tidak ada suaranya, bibirnya saja yang bergerak. Ada puluh orang yang berdoa, ada suaranya pelan, Rabbana zolamna anfusana. Ditanya di kawan sebelah, mangga menangi gaji 3 balai halun cair.
Ada orang mendoa kok pakai lagu pula. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ada pula orang berdoa, indah ada basuaro, indah ada balagu, bibirnya ndak bergerak, mulutnya niang saja. Ditanya dek kawan, apa yang ku doakan tadi? Ya Allah, rasanya tak perlu ku sebutkan apa yang ku mau, karena ku yakin kau tahu yang ku mau. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik dalam hatimu, yang berkata-kata dalam pikiranmu. Allah tahu berapa daun yang jatuh, berapa bumi yang basah, berapa tetes puluh keringat, berapa detak jantung. Semua dalam pengetahuan Allah. Maka serahkan kepada Allah. Setelah kita berbuat, la haula wala quwata illa billah. Seperti panitia tabligh akbar sawah lunto yang tawakal kepada Allah. Mereka pasang pentas, mereka pasang umbul-umbul, mereka pasang baleho, mereka minta jamaah datang. Setelah itu mereka minta kepada Allah, bukan minta kepada pawang. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin selama beberapa hari ini yang paling khusyuk doanya adalah panitia. Ya Allah, jangan sampai hujan ya Allah. Jangan sampai hujan ya Allah. Ya Allah, sehatkan Ustaz Somad ya Allah sampai tanggal 2 Juli. Setelah itu terserah ya Allah. Mau sakit-sakit lainnya, mau mati-mati lainnya, yang penting selesai acara kami ya Allah. Hidup ini jangan terlalu dipikirkan. Karena dunia ini terlalu besar, masalah terlalu banyak. Kalau pikiran kita banyak, nanti detak jantung kita tak normal. Kalau detak jantung tak normal, semuanya naik ke atas. Diabetes meletus, jantung koroner, gula darah. Yang turun cuma satu, asam urat. Turun ke kaki. Makanya tak selesai dengan pikiran, banyak-banyak berzikir. Setelah berusaha, berikhtiar, sekolahkan anak, cari makan yang halal, berpikir yang baik-baik, berpikir baik, merenung baik, bicara baik, beramal baik. Setelah itu serahkan kepada Allah. Banyak-banyak bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Salawat juga baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagusnya bertasbih, berzikir, berselawat, beristighfar itu pakai suara atau diam Pak Ustaz? Bagus pakai suara. Supaya apa? Supaya telinga kita mendengar. Supaya apa? Supaya hati kita lebih khusyuk. Karena kalau tidak pakai suara terlalu cepat. Banyak orang bertasbih. Tadi Ambo diminta menjadi imam, Ambo jamak Pak. Haji Idris minta Ustaz Somad maju jadi imam, Ambo musafir, maka imam tetap maju jadi imam. Setelah itu Ambo sholat asar jamak taklim, asarnya ditarik ke zuhur, lalu kemudian setelah itu bertasbih Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Kenapa kita katakan maha suci Allah? Sebab ada orang yang tidak mensucikan Allah. Aku sholat, aku pengajian, aku puasa, kenapa rezekiku tak lancar? Kenapa aku susah? Tetanggaku tak sholat, dia tak puasa, dia jahat, pelakor. Kenapa badannya sehat? Kenapa dia lebih cantik? Dia lebih cantik karena bedaknya lebih mahal. Engkau cantik bukan karena bedakmu, engkau cantik karena bekas wudukmu, betul? Karena bekas tahajudmu, betul? Tapi jangan terlalu angku dan sombong, riak, nanti ditanya di orang, mangan cantik bana
ini bekas wudhu. Oh, jadi kamu anggap kami kok sadonya tayamum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang luar biasa, di balik laki-laki yang gagah perkasa pasti ada perempuan yang luar biasa. Di sini ada Pak Wakil Wali Kota, pasti ada Ibu Wakil Wali Kota yang luar biasa. Di sini ada pemerintahan Kota Sawah Lunto, ada perempuan yang mengatur segalanya, Ibu Sekda. Maka kalau tidak ada perempuan, dunia ini sepi dan hampa. Hidup nggak rame tanpamu, Beb. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh dipertemukan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Yang nyabi amin, yang alun babini saja. Iko anak latigo amin. Nyo ndak tahu bininya sedang streaming dari siko. Pulang habis biru-biru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekolahkan anak sekolah agama. Oh, jadi kalau anak kami sekolah agama, nanti siapa yang jadi dokter spesialis? Siapa yang jadi lembaga bantuan hukum SHMH? Siapa yang jadi pakar ekonomi? Siapa yang jadi SE? Siapa yang sarjana pertanian? Yang ambo makaswi sekolah agama itu cuma ampe TK, SD, SMP, SMA. Adapun dia mau kuliah, silakan sejauh mata memandang. Kamu mau kuliah di mana, Nak? Saya mau ngambil fakultas pertambangan. Kenapa ngambil pertambangan? Saya mau menambang. Nambang apa? Membau oto. Itu bukan tambang. Tambang batu bara, tambang ameh, tambang nikel. Sebab kalau kita tidak punya SDM sarjana, nanti akan diimpor dari luar negeri. Mereka curang karena mereka tidak punya ikatan emosional. Kita cinta dengan negeri ini. Kenapa? Ini adalah ranah Minang Bumi, Minangkabau yang diperjuangkan oleh para pejuang pahlawan. Mereka meregang nyawa untuk merebut kemerdekaan. Kemerdekaan kita bukan hadiah dari Belanda. Betul? Direbut dengan bambu runcing. Kenapa Belanda itu takut dengan bambu runcing? Karena bambu runcing kalau sudah menusuk kulit, dia akan infeksi, bernanah, berdarah. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya doa Bapak Ibu terkabul, surat datang, waktulah habis. Tadi ambo mulai tausiah satangah 3, kini sudah jam 3.05 balik. Ampe 15 menit ambo sudah menyampaikan tausiah, sisa 15 menit dia lagi pertanyaan-pertanyaan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kalau acaranya di TV bantu itu. Di awak anda ada iklan, taruh saya lah. Assalamualaikum WRWB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun tertulis di siko WRWB, tetap awak baca sebab salam itu adalah doa. Jangan kau basuo selalu dapat SMS WA basuo je orang ASS WRWB. Apa hukumnya bersedekah pada orang yang tak sholat? Kalau awak indak tahu, sudah berlalu, jangan diminta lagi. Ada orang bersedekah pada 3 orang, siang-siangnya bersedekah pada 3 orang. Malam datang orang memberitahu, orang nampak tamu, angku lagi sedekah tu orang kayo, tapi bakhil. Orang nang kedua pezina, orang nang ketiga peminum khamar. Tidak ada yang tak baik. Bersedekah kepada orang kaya yang bakhil, mudah-mudahan dia menjadi kaya yang dermawan. Bersedekah kepada perempuan nakal, mudah-mudahan dia tobat menjadi perempuan yang solihah. Bersedekah kepada orang yang minum khamar, mudah-mudahan dia taubat dari minum khamarnya. Kalau awak tidak tahu, yang lalu sudah berlalu, akan datang jangan diulang lagi. Ada orang yang sholat, ada orang yang tak sholat. Duit ada 100.000, kemana kita kasih? Kasih kepada orang yang sholat. Orang yang tak sholat kita kasih bersyarat. Fir'aun,
Ambo akan agih ke angku 50.000 dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya sholat. Begitu juga dengan Badan Amil Zakat Nasional, jangan bagi-bagi zakat saja, tapi minta ketetapannya, berjanji, mudah-mudahan dia berubah. Ini juga bagian dari dakwah. Yang sudah berlalu apa boleh buat. Nasi sudah jadi tai ayam. Pitih labih diambilkan orang sembayang, awak cerita bubur ayam joleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa hukumnya berjualan produk dengan cara multi level marketing, MLM, mulut ke mulut? Nanti kalau ibu beli ke saya dengan modal 60.000, lalu ibu mampu membawa orang lain 60.000, lalu kemudian berkumpul menjadi 600.000, lalu kemudian naik menjadi 6 juta, lalu naik menjadi 6 miliar, lalu naik menjadi 6 triliun, nanti dalam 3 bulan akan punya pesawat, lalu kemudian naik awak sampai ke langit ke-7 di oltanya. Lalu kemudian lupa kalau hilang pitih 60.000 itu ba'a. Ini multi level marketing yang tidak bertanggung jawab, sama dengan judi. Maka sesungguhnya duit yang dibagi itu adalah duit orang yang tidak bisa mencari pengikut dari modal pertama 60.000. 60.000 terkumpul, investasi bodong dan lain sebagainya. Maka kalau ada orang menawarkan produk macam-macam, jangan tanya macam-macam, minta satu. Mana fatwa dari DSN? Mana fatwa dari DSN? Mudah. Siapapun yang menawarkan produk nanti Bapak Ibu tinggal tanya satu. Mana fatwa dari DSN? Apa itu DSN? Dewan Syariah Nasional. Kalau makanan ada label halalnya, rendang halal. Siapa yang mengeluarkan? Dulu Majelis Ulama Indonesia. Sekarang diberikan kepada Kementerian Agama. Ada label halal. Label halal itu untuk memastikan halal, bukan menghalalkan babi. Yang sudah haram tetap haram. Nah, ini label halal adalah yang sudah halal. Rendang kita halal, kita ragu ini halal apa tidak, maka dikeluarkan nama label halal dari Kementerian Agama. Pertanyaan nan ketiga. Semoga Allah selalu melindungi Ustadz Abdul Somad dan rombongan. Amin. Saya hijrah gara-gara Ustadz. Alhamdulillah. Tahun 2017 saya beli speaker Murattal Quran. Isinya ceramah Ustadz Somad. Ditambah lagi saya dapat bonus buku Mustahil Miskin karya Ustadz Luqman Hakim. Menuntut saya sampai saat ini. Inilah orang-orang yang terbuka pintu hatinya karena ceramah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membuat kita istiqomah. Masih ada hal mengganjal tentang perjalanan hijrah saya, masih perlu dikuatkan Ustaz. Riba. Utang riba telah saya lepaskan satu persatu. Tapi masih ada tinggal satu kredit rumah yang belum sanggup saya lunasi, belum saya bom. Apakah saya tidak tergolong orang beriman karena masih membayar kredit berbunga tiap bulannya? Bapak Ibu yang masih terjerat hutang kredit, kalau ada yang bisa dijual untuk membom, juallah. Ada tanah, rumah kos-kosan, ada mobil, satu dipakai untuk transportasi, satu tak dipakai, jual untuk menutup utang. Bom. Tidak ada Pak Ustadz yang perlu dijual. Kalau kami jual ini bom meledak sadonyo. Habis Hiroshima Nagasaki. Tak ada yang bisa dijual, maka lunasilah sampai lunas selesai. Setelah itu jangan ngutang lagi. Mau? Janji? Banyak orang sekarang di rumahnya tak ada yang lunas, semuanya utang, ceret utang, rantang utang, piring utang, panci utang. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuma satu, bini. Itu pun dek Pak Kua mensyaratkan mesti aku nikahkan engkau dengan anakku dengan seperangkat alat sholat dan bentuk tunai. Andai Pak Kua membolehkan aku nikahkan engkau dengan emas sebentuk cincin, ameh kredit. Pulang kampung, ingin menunjukkan berhasil merantau di kota, membawa mobil mewah, tapi baru DP. Ingin datang pengajian, jilbabnya bagus, tapi belum lunas. Itu tidak ada di sawah lunto. Itu ada di planet Mars, Merkurius, Neptunus, dan Pluto. Adapun yang di sini semuanya sudah lunas-lunas semua insya Allah. Amin.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 1 jam kita bersama, 1 jam kita bertetangga, 1 jam kita bersahabat di sawah lunto, kita akan bersama di surga Jannatul Firdaus. Doakan Ustaz Abdul Somad supaya istiqomah iman dan Islam. Doakan anak Ustaz Abdul Somad, anak kita semua soleh dan solehah. Doakan Ustaz Somad supaya mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Doakan negara kesatuan Republik Indonesia bisa kuat, tidak dijajah lagi seperti penjajahan Belanda yang sangat menyakitkan. Saya mengajak kepada seluruh jamaah dari Sabang sampai Papua, datang liburan sekolah ke sawah lunto, bawa anak-anak ke Museum Ransum, lihat peninggalan penjajahan Belanda, tunjukkan ke mereka supaya mereka semakin belajar semangat untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia untuk kebaikan kita. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam agama Islam ya Allah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami ya Allah. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami ya Allah. Wa taubatan qablal maut, beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratul maut ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina amak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali zurriyatina anak cucu keturunan kami, wali man ahsana ilaina, semua orang yang sudah berbuat baik demi tabligh akbar dan kuatnya Islam ini, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ilmu ini ya Allah. Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina, selamatkan sawah lunto dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami saat sakaratul maut, malaikat mencabut nyawa, anak kami lah yang membisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami akan dibangkitkan di padang mahsyar, wa